Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penonton setia channel Eva Privat. Kali ini kita akan membahas persiapan ya atau langkah-langkah persiapan dan simulasi mengajarnya sendiri untuk tes guru penggerak tahap kedua ya. Dijamin kalau teman-teman mengikuti langkah-langkah ini insya Allah dijamin lulus ya. Nah, yang penting dilakukan dengan benar ya. Oke. Nah, pertama untuk persiapan ya, yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa simulasi mengajar itu dilakukan secara daring atau tanpa murid ya, tetapi kandidat itu bermain peran seakan-akan ada murid ya. Jadi indikasinya apa ini ya, bahwa teman-teman bermain peran ya, bisa menyebut nama muridnya ya, bisa menyebut nama murid ya, dan lain-lain ya. Kemudian simulasi mengajar itu berfokus pada pembukaan dan inti pembelajaran ya. Tapi intinya ya adalah RPP ya. Tapi yang lebih penting dari semuanya adalah item atau kompetensi yang dinilai. Ya, ini harus tahu gitu ya. Kompetensi yang dinilai. Karena kita tidak mungkin menunjukkan semua langkah-langkah dalam RPP hanya dalam waktu 10 menit ini. Sehingga fokusnya harus pada kompetensi yang dinilai ya. Beberapa menit kemudian nanti saya akan jelaskan apa saja kompetensi yang dinilai. Kemudian selanjutnya adalah setting metode simulasi mengajar adalah luar jaringan atau tatap muka, sehingga ini share screen itu tidak diperbolehkan ya. Jadi teman-teman yang sudah berniat mau melakukan share screen, tolong diubah, tolong diganti ya, jangan share screen, itu nggak boleh share screen oleh asesor ya teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya persiapkan perangkat yang dibutuhkan ya, persiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk simulasi mengajar. Nah, seperti perangkat komputer atau laptop ya, hati-hati ya, jangan pakai HP, bukan HP gitu. Karena kalau HP itu yang hanya sepotong ya, yang muncul itu layar kita gitu ya, hanya sepotong. Kemudian jaringan internet yang baik ya, itu juga membuat jengkel asesor pasti kalau Bapak Ibu suaranya tidak kedengaran atau nge-freeze atau berhenti atau Bapak Ibu keluar masuk sedangkan sudah ada jadwal lagi setelahnya gitu ya. Dalam satu hari itu bayangkan ya, dalam satu hari itu asesor itu ada 9 slot ya. Kalau kita lihat di SIMPKB kita itu asesor itu ada 9 slot. Nah, mepet waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar masuk karena jaringan jelek, itu akan mengganggu jadwal slot selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya alat dan bahan pembelajaran ya, RPP, papan tulis, alat peraga, spidol. Nah, kalau perlu ada LCD gitu ya. Nah, hati-hati, yang alat peraga ini penting untuk ada karena ini adalah salah satu item penilaian ya, item penilaian ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini, atur tata letak komputer atau laptop itu agar menampilkan seluruh badan ya, jangan sepotong-sepotong ya. Kemudian suara tertangkap dengan baik, yang penting ini di bold ya, berdiri selama proses simulasi mengajar. Dan yang terakhir adalah berpakaian sopan dan profesional seperti pada saat mengajar di depan murid. Nah, ini persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum ya, sebelum simulasi mengajar ya, simulasi. Nah, sekarang kita akan fokus membahas ke kompetensi yang dinilai ya, kompetensi yang dinilai. Nah, karena simulasi mengajar itu sebenarnya terbagi dua ya. Simulasi mengajar itu terbagi dua, ada yang mengajar sendiri, ada yang mengajar, kemudian ada sesi tanya jawab. Tanya jawab ya. Nah, ini masing-masing ada kompetensinya. Ini di sini keluar ada 4 kompetensi nih. 1 2 3 4. Di sini nih keluar 5 6 lah gitu loh. Jadi ada 6 kompetensi yang dinilai pada saat simulasi mengajar ya, dari awal sampai akhir, dari selesai simulasi mengajarnya sampai tanya jawabnya. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Saat simulasi mengajar ya, itu ada 4 kompetensi yang dinilai. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan supaya masing-masing kompetensi itu bisa dinilai dengan baik gitu ya. Untuk yang pertama itu adalah
menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi pada saat simulasi mengajar ini harus jelas disebutkan ya. Atau aktivitas yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan. Dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari ya, atau kontekstual ya, kontekstual, atau dengan pelajaran sebelumnya. Nah, pelajaran sebelumnya. Kemudian buat ada pertanyaan terbuka ya. Ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka kepada murid. Kepada murid. Ya. Itu kompetensi yang pertama. Ya, dengan menunjukkan ini itu bisa dapat skor tinggi ya. Skor tinggi untuk simulasi mengajar ya, untuk kompetensi 1. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan komunikasi 2 arah. Jadi jangan bicara sendiri Bapak Ibu ya. Komunikasi 2 arah. Ya. Atau lebih, bahkan lebih bagus ya. Kemudian ada apresiasi ya. Apresiasi positif. Ya. Atau memuji lah. Memuji peserta didik ya. Bagus sekali jawabannya. Wah, pertanyaannya bagus sekali, tepat itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sama seperti yang di atas. Itu ada juga pertanyaan terbuka. Ya. Jadi satu kali saja ditampilkan dalam pembelajaran ini itu sudah mencakup 1 dan 2 ya. Pertanyaan terbuka ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahasa tubuh harus positif ya. Bahasa tubuh baik, bahasa tubuh positif. Yang dimaksud dengan bahasa tubuh positif ini bisa ditunjukkan dengan banyak cara ya. Harus semangat, tersenyum, ya, mengangguk, ya, gerakan tangan ya, gerakan tangan, dan lain-lain ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, nah ini tadi yang keempat, itu harus menggunakan alat peraga ya, alat peraga atau alat bantu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum menyiapkan alat peraga, di RPP-nya belum ada, silakan dibuat Bapak Ibu. Tidak apa-apa berbeda dengan RPP, yang penting memenuhi item-item yang dinilai ya. Kemudian ada diskusi ya. Diskusi ini boleh kelompok, boleh juga pasangan 2 orang ya. Yang jelas harus ada diskusi. Kemudian lebih bagus kalau murid memimpin ya, atau ada bentuknya itu presentasi siswa ya, bukan diarahkan guru ya. Intinya siswa yang memimpin diskusi, bukan diarahkan guru ya, diarahkan guru. Nah, seperti itu ya. Jadi baik, ini sudah ada 4 kompetensi yang dinilai saat simulasi mengajar ya. Ini kalau diikuti semua ini insya Allah sudah dapat skor tinggi, atau skornya bisa 3 sampai 4 ya. 4 adalah skor tertinggi untuk simulasi mengajar. Nah, sekarang setelah simulasi mengajar ada wawancara. Sebenarnya bukan wawancara sebenarnya, lebih tepatnya ya. Tapi tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Setelah simulasi mengajar. Nah, tanya jawab ini di sini ada 2 kompetensi ya, ada 2 kompetensi yang dinilai. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh nilai tinggi untuk ini adalah ini kompetensi pertama itu terkait dengan refleksi ya, refleksi dan pengembangan diri ya. Nah,
Sehingga di sini itu caranya adalah kalau saat ditanya ya, itu kita harus memiliki jawaban terkait dengan kelemahan dan kelebihan pribadi, ya. Kelemahan dan kelebihan pribadi. Ya, itu nanti akan ditanya apa kelemahan dan kelebihan. Nah, itu jawabannya harus kelemahan dan kelebihan pribadi. Ya. Kemudian ada rencana perbaikan. Rencana perbaikan. Nah, proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Kemudian jika pembelajaran itu dilakukan, proses itu dilakukan, apa dampaknya bagi murid? Nah, dampaknya bagi murid, ya. Dan juga ada rencana perbaikan diri, rencana pengembangan ya kompetensi. Kandidat ini ya, rencana pengembangan kompetensi kandidat, ya. Kandidat, ya. Kemudian kalau kompetensi yang terakhir ya, itu adalah terkait penilaian. Penilaian dan rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut. Penilaian itu apa? Disebutkan ya, sebutkan beragam. Sebutkan beragam penilaian. Beragam jenis penilaian. Ya, kalau kurikulum 2013 kan ada 3 ya. Nah, misalkan sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan. Nah, seperti itu. Kemudian jelaskan bagaimana menilainya. Bagaimana menilainya. Bagaimana penilaiannya. Ya. Apakah observasi, ya, apakah ujian, ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan akan diapakan hasil penilaian ini, ya. Tentu saja kan RTL tentu saja ya. RTL boleh saja dia remedial, kemudian pengayaan, kemudian yang terakhir adalah bisa untuk perbaikan proses. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesetiaannya atau kesediaannya menonton channel dari Eva Privat. Selanjutnya ada informasi terkait dengan channel terbaru kami ya. Channel YouTube terbaru kami itu terkait karena penonton kita adalah sebagian besarnya adalah guru, maka kami membuat channel AFH Academy ya. Itu berisi materi-materi sekolah ya. Mohon kesediaannya untuk mensubscribe, like, komen ya. Untuk ini materi-materi untuk guru dan siswa ya. Tapi masih dalam proses pengembangan. Ya. Mohon kesediaannya untuk subscribe ya channel Eva Academy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.